Assalamualaikum sahabat-sahabat ruang cerita yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang tak sanggup ditulis oleh pena biasa, tentang seorang ibu renta yang ditendang anaknya sendiri, di depan ratusan orang, hanya karena ia datang membawa sebungkus nasi dan harapan kecil untuk sebuah pelukan. Langit pagi di desa Wonosari masih berselimut kabut tipis. Embun menggantung di ujung daun pisang, dan ayam jantan berkokok nyaring seolah mengabarkan datangnya hari yang panjang. Di sebuah rumah bambu yang nyaris roboh di ujung gang tanah, tinggal seorang wanita renta bernama Bu Marni. Rambutnya telah memutih, kulitnya keriput dimakan waktu, namun matanya menyimpan harapan yang belum padam. Ia duduk di teras rumahnya sambil merapikan setumpuk kertas bertuliskan nama anak sematawayangnya, Wahyu. Wahyu adalah satu-satunya alasan Bu Marni masih bertahan hidup. Anak laki-laki yang dulu ia gendong ke sawah, ia mandikan di kali, dan ia suapi dengan tangan gemetar. Sejak suaminya meninggal saat Wahyu masih bayi, Bu Marni menggantikan dua peran sekaligus. Ia menjadi ayah dan ibu, pelindung dan pengasuh, penopang dan penyemangat. Ia mencuci pakaian dari rumah ke rumah. Kadang, saat hujan turun deras dan tubuhnya menggigil, ia tetap menerjang jalanan demi upah Rp5.000 agar Wahyu bisa membeli buku sekolah. Di usia remaja, Wahyu memang berbeda dari anak-anak lain. Ia cerdas, cepat menangkap pelajaran, dan selalu jadi juara kelas. Para tetangga memuji Bu Marni karena berhasil membesarkan anak sehebat itu dalam kondisi miskin. Tapi semua itu tidak diraih tanpa pengorbanan. Cincin kawin peninggalan almarhum suami telah dijual. Sepeda tua satu-satunya juga ikut dilego demi membayar uang pendaftaran kuliah Wahyu di kota. Bu Marni sering berdoa di sepertiga malam, berlutut di atas sajadah usang, memohon pada Allah agar Wahyu menjadi orang sukses dan tidak melupakan ibunya. Waktu berlalu. Wahyu lulus kuliah dengan predikat terbaik dan langsung diterima di perusahaan besar di ibu kota. Ia mengirim kabar lewat telepon untuk terakhir kalinya, mengatakan bahwa ia sibuk, dan meminta agar ibunya tidak usah repot datang menemuinya. Sejak itu, nomor Bu Marni diblokir. Surat-suratnya tak pernah dibalas. Namun ibu mana yang bisa melupakan anaknya? Bu Marni tetap menunggu. Setiap hari ia duduk di teras rumah, menatap jalanan desa dengan harapan Wahyu pulang membawa kabar baik. Tapi yang datang hanya angin sore dan suara jangkrik. Tetangga mulai membicarakan. Ada yang bilang Wahyu sekarang punya kantor besar, rumah mewah, dan mobil hitam yang panjangnya seperti rumah 3 petak. Tapi Bu Marni tidak peduli pada harta. Ia hanya ingin memeluk anaknya sekali lagi. Ia ingin menyentuh pipinya, mencium keningnya, dan berkata bahwa ia bangga. Suatu pagi, setelah menjual ayam terakhir yang dimilikinya, Bu Marni pergi ke terminal. Ia membawa satu tas kecil berisi kain batik, bingkisan nasi gudeg kesukaan Wahyu, dan foto lama mereka berdua. Ia ingin mengunjungi Wahyu ke kantornya di kota. Perjalanan itu jauh dan melelahkan. Bu Marni naik bus tua yang sempit, duduk di dekat jendela dengan perut kosong. Tapi wajahnya tetap cerah. Ia membayangkan wajah Wahyu tersenyum saat melihat ibunya datang. Namun tak ada yang tahu bahwa kunjungan itu bukan disambut pelukan, melainkan luka yang kelak membuat langit menurunkan murka dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Bus berhenti di terminal kota, tepat saat matahari mulai menyengat dari atas langit beton. Asap kendaraan mengepul, suara klakson bersahutan, dan hiruk-pikuk kota membuat kepala Bu Marni berdenyut. Ia turun dengan langkah pelan, menenteng bingkisan nasi gudeg dan tas kain berisi baju lama Wahyu. Wajahnya tetap tenang, meski keringat menetes dari keningnya yang mulai mengeriput. Seseorang memberi petunjuk arah ke gedung kantor tempat Wahyu bekerja. Bangunan tinggi berlantai 10 itu berdiri megah, dengan kaca hitam mengilap memantulkan cahaya matahari. Di depannya, mobil-mobil mewah berjajar rapi. Bu Marni berdiri terpaku beberapa saat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan anaknya akan bekerja di tempat semewah ini. Dengan langkah kecil dan hati penuh harap, Bu Marni maju ke depan pintu lobi. Satpam yang berdiri tegak di pintu langsung menatapnya curiga. Bajunya lusuh, sendalnya tipis, dan wajahnya seperti ibu desa yang tersesat. Tapi Bu Marni tetap tersenyum ramah. "Permisi, saya mau ketemu Pak Wahyu." "Saya ibunya," ucapnya pelan. Satpam menatapnya dari atas ke bawah, lalu menyipitkan mata. "Ibu punya janji." "Enggak, Nak. Saya cuma mau kasih makanan."
Ini kesukaan dia waktu kecil. Satpam itu menahan tawa kecil, lalu menekan tombol interkom. Tak lama kemudian suara dari dalam terdengar. Ada ibu-ibu bawa makanan, ngaku ibunya Pak Wahyu. Saya suruh masuk. Hening sejenak. Kemudian suara tegas terdengar dari alat itu. Suara Wahyu. Usir saja. Jangan bawa-bawa orang aneh ke kantor. Jangan ganggu saya dengan urusan seperti ini lagi. Satpam itu mendesah. Lalu memandang Bu Marni dengan tatapan iba yang bercampur kaku. Maaf, Bu. Bapak Wahyu tidak bisa ditemui. Silakan pergi. Tapi Bu Marni tetap berdiri. Tangannya gemetar. Ia keluarkan foto lama dari tasnya, memperlihatkan potret kecil Wahyu saat wisuda SMA, berdiri di samping dirinya yang tersenyum sambil memeluk erat anak kebanggaannya. Ini Wahyu, anak saya. Dulu dia bilang kalau sukses nanti, dia akan bangun rumah untuk saya. Satpam mulai gusar. Beberapa orang di sekitar mulai melihat. Seorang karyawan perempuan membisikkan sesuatu ke temannya sambil tertawa pelan. Lihat tuh, mungkin pengemis baru cari perhatian. Detik berikutnya, seorang pria bertubuh kekar keluar dari dalam gedung. Bukan satpam biasa. Ini kepala keamanan. Ia mendekati Bu Marni, lalu merampas foto dari tangannya dan melemparkannya ke lantai. Bu, jangan bikin malu di sini. Pergi sebelum saya paksa. Bu Marni terdiam. Lalu, dengan perlahan, ia membungkuk mengambil foto yang mulai terinjak sepatu mengkilap di sekitarnya. Tapi tubuhnya lemah. Saat ia berusaha berdiri, kepala keamanan itu mendorong bahunya hingga ia tersungkur. Dari dalam kantor lantai 2, Wahyu melihat semuanya dari balik kaca. Ia menyipitkan mata dan berkata pada asistennya, hapus CCTV hari ini. Saya tidak mau ada rekaman. Ini memalukan. Sementara itu, di trotoar depan kantor, Bu Marni duduk sambil menangis pelan. Nasi gudeg di tangannya hancur, fotonya lusuh, dan harapannya luruh bersama debu kota. Tak satu pun dari orang yang lewat berhenti untuk menolong. Dan di atas langit, awan bergulung dengan lambat. Seolah menahan sesuatu yang selama ini hanya menunggu saat untuk turun. Malam itu, langit kota dipenuhi awan pekat. Angin bertiup kencang seperti membawa amarah yang tertahan. Di dalam apartemen mewahnya, Wahyu berdiri di depan cermin besar, memeriksa wajahnya yang tampak lesu. Ia merasa lelah, tapi tak tahu kenapa. Tubuhnya tidak demam. Namun kepalanya berat dan tengkuknya terasa dingin. Ia menyalakan lampu kamar mandi dan mendekat ke cermin. Seketika matanya membelalak. Di pipi kanannya, muncul benjolan kecil kehitaman, seperti memar yang timbul dari dalam kulit. Ia sentuh perlahan, keras dan nyeri. Tapi ia mengabaikannya. Wahyu mengira itu hanya efek stres atau alergi makanan. Ia mengambil ponsel, mengabaikan 2 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal, lalu mematikan lampu dan masuk ke kamar. Tapi saat berbaring, tubuhnya mendadak menggigil. Keringat dingin membasahi keningnya. Suhu tubuhnya berubah drastis dalam hitungan menit. Ia membuka selimut, lalu kembali memejamkan mata. Namun beberapa saat kemudian, sesuatu membuatnya terbangun. Suara langkah pelan di lorong apartemennya. Padahal ia tinggal sendirian. Wahyu duduk. Jantungnya berdebar cepat. Ia berusaha meyakinkan diri itu hanya suara tetangga dari lantai atas. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lel, toh, toh. 2 ketukan. Wahyu terdiam. Ia bangkit pelan, berjalan menuju pintu dan mengintip dari lubang kecil. Tak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong. Tapi saat ia berbalik, tubuhnya kaku. Di depan cermin, terlihat siluet wanita tua berdiri di pojok kamar. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan wajahnya samar. Wajah yang mirip ibunya. Wahyu menjerit dan menyalakan semua lampu. Ia menyapu kamar dengan pandangan panik, namun tak ada siapa-siapa. Cermin kembali hanya menampilkan bayangan dirinya, dan benjolan di wajahnya kini membesar. Kulitnya menghitam di sekeliling benjolan itu. Ia mencuci muka dengan air dingin, tapi bau amis muncul dari pori-porinya. Bau seperti bangkai. Pagi harinya, Wahyu ke klinik untuk memeriksakan diri. Dokter memeriksa dengan serius lalu berkata, "Ini aneh. Kami tak menemukan penyebab medis. Tidak ada infeksi, tidak ada bakteri,
bukan alergi. Tapi jaringan kulitnya seperti membusuk. Wahyu pulang dengan panik. Wajahnya mulai sulit digerakkan, dan saat berbicara, lidahnya terasa berat. Di kantor, ia tetap memaksakan diri hadir. Namun semua orang terkejut melihat kondisi wajahnya. Asistennya bahkan menutupi mulut saat melihat kulit di leher Wahyu mulai mengelupas tipis, mengeluarkan bau aneh. Rekan bisnisnya membatalkan pertemuan. Beberapa karyawan menjauh diam-diam. Bahkan supir pribadinya terlihat enggan membuka pintu mobil untuknya. Tapi Wahyu tetap menolak menghubungi ibunya. Di malam kedua, gangguan kembali terjadi. Kali ini bukan suara langkah, melainkan suara lirih yang terdengar dari dalam kamar. Seperti suara seorang wanita tua yang menangis dan menyebut-nyebut nama Wahyu. Ia tutup telinga. Tapi suara itu justru semakin jelas. Wahyu, kamu tega, nak? Tangannya bergetar hebat. Ia ambil tas kecil dan menuangkan semua obat penenang. Tapi sebelum ia sempat menelan satu pun, bayangan ibunya muncul kembali di cermin. Kali ini lebih jelas, dan menatap langsung ke arah mata Wahyu. Keesokan harinya, satu sisi tubuh Wahyu tak bisa digerakkan. Kakinya lumpuh, dan tangan kanannya kaku membiru. Namun ia tetap menolak satu hal. Ia tidak akan meminta maaf. Tidak akan mencium kaki ibunya. Tidak akan merendahkan dirinya demi wanita tua kampung yang ia anggap memalukan. Ia belum tahu bahwa penolakan itu adalah langkah terakhir menuju kehancuran total. Pagi itu, Wahyu terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan selimutnya basah seperti habis direndam. Ia berusaha bangun, namun tubuh bagian kanan tak bisa digerakkan. Dari leher hingga ujung kaki, rasanya seperti beku, mati rasa. Dengan sisa tenaga di tangan kirinya, ia meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Layar buram, jemarinya gemetar. Ia mengetik pesan ke asistennya untuk membatalkan semua jadwal hari itu. Tapi sebelum ia menekan kirim, ponselnya mati. Baterainya masih penuh, tapi layar menghitam tiba-tiba. Wahyu mencoba berdiri. Ia menyeret tubuhnya menuju cermin di kamar mandi. Saat ia menatap pantulan dirinya, mulutnya terbuka lebar. Separuh wajahnya membengkak tak wajar, dengan warna ungu kehitaman. Bagian bawah matanya menurun, seperti wajah mayat yang mulai membusuk. Ia muntah. Cairan hitam dan berbau menyembur dari mulutnya ke wastafel. Napasnya pendek. Tak ada rasa sakit yang menusuk, namun kehancuran tubuhnya terasa nyata. Daging pipinya terasa lunak dan berair, seakan kulitnya tak lagi menempel sempurna. Wahyu menjerit, tapi suaranya hanya keluar seperti desahan parau. Lidahnya kaku dan keras, tak bisa digerakkan. Tangisan tanpa suara mengalir dari matanya. Namun tak ada satupun yang mendengar. Rumahnya sunyi. Pelayan rumah telah berhenti datang sejak 2 hari lalu, karena takut dengan kondisi tubuh Wahyu yang disebut-sebut terkena kutukan. Ia mencoba menelepon dokter. Namun suara dari seberang hanya mengatakan satu kalimat sebelum telepon terputus. Maaf, kami tak bisa membantu, itu bukan penyakit medis. Hari itu, Wahyu berusaha keluar rumah. Tapi begitu sampai di halaman, tetangga yang melihat langsung menutup pintu. Beberapa anak kecil yang bermain sepeda menjerit dan lari ketakutan. Seorang ibu bahkan memeluk anaknya sambil membaca doa keras-keras. Astagfirullah, itu bukan lagi manusia. Wahyu terduduk di depan pagar rumah. Udara kota terasa panas dan kering. Namun tubuhnya dingin seperti es. Ia memandang ke langit, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi cahaya matahari justru menyilaukan matanya yang membengkak, membuat kepalanya semakin pening. Malamnya, Wahyu kembali diganggu suara-suara. Tapi kali ini bukan suara ibunya, melainkan suara tawa panjang dan serak dari banyak arah. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, menggema di dalam pikirannya. Lalu, muncul aroma menyengat dari tubuhnya sendiri. Aroma seperti kain basah yang dibakar dan bercampur bangkai. Ia membuka baju, dan melihat kulit di dadanya menghitam, retak, dan melepuh seperti kayu lapuk. Dagingnya menganga di beberapa bagian kecil, seolah tubuhnya mulai pecah dari dalam. Ketakutan memuncak. Wahyu menyeret tubuhnya ke kamar kerja. Ia ambil buku tulis dan dengan tangan kiri yang masih bisa bergerak, ia menulis kalimat besar. Antarkan aku ke kampung halaman. Aku ingin minta maaf pada ibu.
Namun belum sempat buku itu diserahkan ke siapapun, Wahyu pingsan di lantai dengan tubuh membusuk yang kini tak bisa lagi dikenali sebagai manusia. Hari keempat sejak tubuhnya mulai membusuk. Rumah besar yang dulu dipenuhi suara langkah kaki pelayan, dentingan gelas kristal, dan tawa pesta kini berubah sunyi seperti liang kubur. Udara di dalamnya pengap, lampu ruang utama padam, dan aroma busuk mengendap di tiap sudut ruangan. Aroma itu berasal dari tubuh Wahyu, yang kini sudah tak bisa berdiri tegak tanpa ditopang dinding. Ia terbangun dari pingsannya, matanya nanar dan pandangannya kabur. Cahaya dari sela-sela tirai jatuh ke wajahnya yang tinggal separuh rupa. Bagian kiri wajahnya membengkak seperti luka infeksi yang pecah, kulitnya mengelupas dan menghitam, mirip luka bakar tua. Wahyu merangkak perlahan ke meja kerjanya. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil meraih buku catatan yang tadi sempat ia tulisi. Dengan sisa tenaga, ia menulis tambahan kalimat dengan goresan kasar dan tak rata. Tolong antar aku pulang. Aku ingin bertemu ibuku sebelum terlambat. Ia menaruh buku itu di tengah ruang tamu, lalu membunyikan bel pintu dengan sisa tenaga yang tersisa. Kebetulan, Pak Seno, tetangga sebelah yang sempat melihat Wahyu duduk di depan pagar beberapa hari lalu, penasaran dan datang. Begitu pintu dibuka, Pak Seno nyaris menjerit. Tubuh Wahyu sudah tak seperti manusia. Tangannya membiru dengan urat-urat mencuat ke permukaan, dan matanya tertutup lendir bening. Tapi Pak Seno membaca tulisan di buku dan melihat air mata kering di sudut mata Wahyu. Tanpa pikir panjang, Pak Seno memanggil dua orang lain, lalu mereka menggotong tubuh Wahyu ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan menuju kampung Wonosari, mereka membungkus tubuh Wahyu dengan kain agar orang-orang tidak panik melihat kondisinya. Di dalam mobil, Wahyu hanya terdiam. Sesekali ia mencoba bicara, namun suara dari mulutnya hanya berupa desahan angin. Lidahnya telah kaku, dan tenggorokannya tak bisa mengeluarkan suara. Ia hanya memeluk buku catatannya, seperti anak kecil memeluk mainan terakhir sebelum tidur. 3 jam kemudian, mobil tiba di tepi desa. Udara kampung lebih segar, pohon-pohon rindang menyambut di sepanjang jalan kecil yang berbatu. Rumah Bu Marni tampak berdiri di ujung jalan, masih sama seperti dulu, terbuat dari bambu, berlumut di bagian atap, dan beralaskan tanah. Bu Marni yang saat itu sedang menjemur pakaian, terdiam saat melihat mobil asing berhenti di depan rumahnya. 3 pria keluar, lalu dengan pelan membuka pintu belakang. Saat tubuh Wahyu diangkat, wajah Bu Marni berubah pucat. Tangannya gemetar. Ia menjatuhkan jemuran yang sedang dipegangnya. Namun ia tak lari. Ia tak teriak. Ia hanya berjalan pelan, lalu terduduk di tanah, menangis tanpa suara. Wah, nak ini kau. Wahyu menangis. Air matanya mengalir dari sela wajah yang membengkak. Ia mencoba bicara, tapi suara itu tak keluar. Ia hanya meraih tangan ibunya, menggenggamnya dengan sisa tenaga, lalu menunjuk ke dada sendiri, seolah berkata, "Aku menyesal." Bu Marni tak mempedulikan bau busuk atau kulit yang terkelupas. Ia peluk Wahyu erat-erat, seperti dulu saat Wahyu kecil demam tinggi di malam hari. Ia usap rambut anaknya yang sudah rontok sebagian. Dan di tengah pelukan itu, tubuh Wahyu bergetar hebat, lalu perlahan, diam. Ia mengembuskan napas terakhirnya di pelukan wanita yang dulu ia injak dan tendang. Hening. Langit mendung. Angin berhenti bertiup. Tubuh Wahyu kini tak sekadar mati, tapi telah hancur bersama harga dirinya. Jenazah Wahyu dimakamkan esok harinya, namun tak seperti pemakaman biasa. Warga kampung berdatangan, bukan karena mengenalnya, melainkan karena bisik-bisik aneh yang menyebar cepat. Mereka bilang tubuh Wahyu menghitam total hanya beberapa jam setelah meninggal. Ada juga yang melihat kain kafan menguning sebelum digali tanah. Tapi Bu Marni tak berkata sepatah pun tentang hal itu. Ia duduk diam di dekat pusara, tangannya menggenggam tas kecil berisi barang terakhir milik Wahyu. Buku catatan, sisa fotonya yang telah kusut, dan selembar uang 100.000 yang diselipkan Wahyu bertahun lalu saat masih kuliah, uang yang tak pernah disentuh Bu Marni sampai hari ini. Setelah pemakaman, beberapa tetangga datang menawarkan bantuan. Mereka membawa makanan, menyapu halaman, bahkan menawarkan tempat tinggal yang lebih layak. Tapi Bu Marni hanya mengangguk pelan. Ia tidak meminta apa-apa. Ia tidak marah pada siapapun. Bahkan saat seseorang bertanya, apakah Bu Marni bisa memaafkan Wahyu setelah perlakuan seperti itu? Ia hanya menjawab,
Dia tetap anak saya. Saya melahirkannya dengan darah. Saya melepasnya dengan doa. Malam harinya, hujan turun pelan di atas rumah kecil Bu Marni. Ia duduk di tikar lusuh, membuka kembali buku catatan Wahyu. Di lembar terakhir, tulisannya sangat kacau. Namun satu kalimat masih bisa terbaca. Ibu, aku baru tahu. Aku telah membakar rumahku sendiri dengan menolak pelukanmu. Air mata Bu Marni jatuh. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa lega. Ia tahu anaknya telah menyesal di detik terakhir hidupnya. Dan itu cukup. Keesokan harinya, seorang pemuda dari kota datang ke rumah Bu Marni. Ia adalah salah satu mantan karyawan Wahyu. Ia mendengar semua kejadian dan merasa bersalah karena tak pernah membela Wahyu untuk kembali kepada ibunya. Bu, sebelum meninggal, Pak Wahyu sempat menandatangani surat hibah rumah mewahnya atas nama ibu. Ini suratnya. Bu Marni menatap kertas itu lama sekali. Tangannya bergetar saat menerimanya. Namun kemudian ia menggeleng perlahan. Saya tak butuh rumah besar. Saya hanya butuh satu tempat untuk mendoakan anak saya setiap malam. Pemuda itu terdiam, matanya memerah. Beberapa hari kemudian, rumah Wahyu di kota dijual dan hasilnya disumbangkan untuk membangun panti jompo kecil di desa Wonosari. Atas permintaan Bu Marni, panti itu diberi nama Pelukan Ibu. Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke sana akan menemukan tulisan yang terukir di dinding depan bangunan itu. Tulisan tangan Wahyu yang telah dibingkai. Jangan pernah tinggikan dirimu di atas pundak ibu. Karena saat pundak itu pergi, kau hanya setinggi penyesalan. Benar sekali, dan saya minta maaf karena baru menyelesaikan sampai bab 6. Mari saya lanjutkan bab 7 dan bab 8. Tetap sesuai struktur, tone naratif, dan durasi sekitar 5 menit per bab seperti yang Anda minta sebelumnya. Cerita ini akan tetap mempertahankan gaya penceritaan dramatis, penuh makna, dan tidak menyimpang dari plot utama. Hari-hari setelah pemakaman Wahyu berjalan pelan, seperti aliran sungai tua yang kehabisan air. Namun bagi Bu Marni, waktu tak pernah berjalan sia-sia. Setiap pagi, ia menyapu halaman kecil di depan rumahnya, menyiram bunga liar di samping pagar bambu, dan duduk menghadap langit. Bukan untuk menunggu anak yang telah pergi, tapi untuk berbicara dengan dirinya sendiri, dan dengan Allah. Warga desa mulai lebih sering berkunjung. Anak-anak datang bermain di halaman Bu Marni, mendengarkan cerita-cerita masa kecil Wahyu. Para ibu bertanya resep masakan gudeg yang dulu sering dibawakan Bu Marni untuk anaknya. Namun di balik senyum hangat itu, ada luka yang belum sembuh. Luka yang tak terlihat di kulit, tapi terasa dalam di tulang dan napas. Setiap malam, sebelum tidur, Bu Marni mengambil satu kain lusuh dari dalam lemari. Kain itu dulu dipakai Wahyu saat masih kecil. Sehelai sarung kecil warna coklat yang sudah usang di pinggirannya. Ia peluk kain itu erat-erat, memejamkan mata sambil berbisik lirih. Kalau saja kamu pulang lebih cepat, Nak, kita masih bisa makan bersama. Kita masih bisa tertawa. Di sisi lain, kota yang pernah membesarkan kesombongan Wahyu, kini menyimpan cerita baru. Rumah mewah yang dulu dipenuhi kemewahan dan kesibukan kini kosong. Setelah dijual dan hasilnya disumbangkan untuk panti, beberapa pekerja yang merenovasi tempat itu mengaku sering mendengar suara tangisan lirih dari kamar atas. Mereka bilang, suara itu seperti suara seorang pria yang menyesali sesuatu, berulang-ulang. Dan anehnya, di dalam lemari tua yang ditinggalkan, mereka menemukan selembar surat lain, tulisan Wahyu yang belum sempat dikirim. Jika kau membaca ini, Ibu, maafkan aku yang bodoh. Aku telah lupa bahwa cinta sejati tidak tinggal di balik kaca gedung, tapi di bawah atap bocor rumah kita. Surat itu diserahkan kepada Bu Marni oleh seorang relawan. Ia membacanya pelan, lalu melipatnya dengan hati-hati. Tapi ia tak menangis lagi. Karena baginya, air mata bukan untuk mengenang kesedihan, melainkan untuk membersihkan hati yang nyaris membatu. Waktu berjalan. Tapi kenangan tetap tinggal. 3 bulan telah berlalu sejak Wahyu dimakamkan. Di ujung desa Wonosari, tepat di tanah lapang bekas kebun singkong, kini berdiri sebuah bangunan sederhana beratap genteng. Dindingnya dari semen kasar, namun di bagian dalamnya dipenuhi suara tawa, canda, dan zikir dari orang-orang lanjut usia. Tempat itu diberi nama Panti Pelukan Ibu, sesuai dengan wasiat terakhir yang dituliskan Wahyu. Bu Marni menolak menjadi pengelola panti itu,
Tapi setiap hari ia datang ke sana, membawa makanan ringan dan mengobrol dengan para penghuni. Ia tak pernah menyebut-nyebut nama Wahyu secara langsung. Namun saat ia bercerita kepada anak-anak yang sering bermain di halaman panti, matanya akan memandang jauh, seolah menembus waktu. Dulu, ada seorang anak yang lupa jalan pulang, tapi Allah tak pernah lupa menariknya kembali, walau dengan cara yang pedih, begitu katanya pelan. Para warga yang dulu hanya mengenal Bu Marni sebagai janda tua miskin, kini menaruh hormat yang dalam. Ia tak membalas kejahatan dengan benci, dan tak membalas luka dengan racun. Ia justru menyuburkan kampung itu dengan pengampunan, hingga pelan-pelan seluruh warga ikut berubah. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik di kampung padam. Suasana jadi sunyi, hanya suara rintik hujan yang menemani gelap. Di rumah kecilnya, Bu Marni duduk sendiri, memegang lampu minyak dan menatap foto lama Wahyu yang kini telah dibingkai rapi. Tiba-tiba, angin masuk lewat celah dinding bambu. Api lampu minyak berkedip lemah. Dan di detik itu, Bu Marni merasa, seolah ada yang memeluknya dari belakang. Tenang. Pelukan yang pernah hilang, kini kembali dalam wujud yang tak terlihat. Ia menutup mata dan tersenyum. Terima kasih, Nak. Ibu sudah maafkan kamu, sejak hari kamu lahir. Keesokan harinya, saat warga datang ke rumah Bu Marni, mereka menemukannya dalam posisi duduk, dengan senyum kecil yang tak hilang dari wajah. Tangannya masih memegang foto Wahyu, dan di depannya, sebuah piring kecil berisi gudeg yang belum disentuh. Bu Marni telah pergi, dengan damai. Tapi kepergiannya bukan kehilangan. Ia pergi dengan membawa pelukan yang tak pernah mati, pelukan seorang ibu yang kekal, bahkan setelah dunia berhenti berputar. Dan setiap anak yang tinggal di desa itu kini tahu satu hal, jangan pernah sia-siakan pelukan ibumu. Karena saat pelukan itu hilang, tak ada surga yang akan terasa lengkap tanpanya. Sahabat ruang cerita yang dirahmati Allah, di dunia ini, tak ada pelukan yang lebih tulus dari pelukan seorang ibu. Ia memaafkan bahkan sebelum kita meminta. Ia mendoakan bahkan saat kita melupakannya. Dan saat kita terjatuh, hanya doanya yang mampu menahan langit agar tak runtuh menimpa kita. Kisah Wahyu dan Bu Marni menjadi cermin bagi kita semua. Tentang bagaimana kesuksesan tanpa restu ibu hanyalah kehampaan yang dibungkus kebanggaan palsu. Maka hari ini, pulanglah. Peluklah ibumu. Jika ia sudah tiada, doakan ia dalam setiap sujudmu. Jangan biarkan waktu mencuri kesempatan yang tak akan pernah kembali. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, bantu sebarkan dengan menekan tombol like dan share ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, apa yang akanmu lakukan untuk membalas cinta seorang ibu? Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pengingat jiwa selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.